sholat Jum'ah. Ai fi bayani syara'iti wujubiha, ya syara'iti wujubiha wa syara'iti sihhatiha wa bayani adabiha. Ya, menjelaskan tentang syarat wajibnya Jumat, syarat-syarat sahnya Jumat, dan juga adab-adab di dalam sholat Jumat. Wahya min khasa'isi hadil ummah. Sholat Jumat ini merupakan kekhususian bagi umat Nabi Muhammad SAW. Wahya adapun Jum'ah, wahya adapun sholatul Jum'ah itu fardu ainin, fardu ain itu satu hal yang wajib dikerjakan oleh setiap individu dari kaum laki-laki bagi mereka yang sudah memenuhi daripada kriteria syarat sahnya Jumat. Iddat istima'i syara'itiha, iddat istima'i syara'itiha, ketika berkumpulnya syarat-syarat sholat Jumat. Ya, sholat Jumat ini merupakan fardu ain ketika sudah berkumpulnya, ya, sudah memenuhinya dari syarat-syarat, ya, sholat Jumat itu sendiri. Wa furidat, dan dibantukan apa sholatul Jum'ah di Makkah, di kota Makkah. Awal pertama kali difardukan atau diwajibkan yaitu di kota Makkah. Namun walam tuqam, dan tidak dilaksanakan apa Jum'ah di Mekah. Alasannya lifaqtil adadi, karena tidak adanya bilangan dari sholat Jum'ah, ya, bilangan syarat pengesah dari sholat Jum'ah. Walaupun difardukannya di kota Mekah, tetapi pelaksanaannya ini belum dilaksanakan karena memang tidak memenuhi syarat daripada sholat Jum'ah itu sendiri. Atau awli anna syi'aroha, atau karena syiar daripada sholat Jum'ah, awli anna syi'aroha, atau karena syiar dari sholat Jum'ah itu al-idharu, menampakkan, ya, daripada syiar sholat Jum'ah itu adalah menampakkan, ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah dalam keadaan sembunyi. Sedangkan sholat Jum'ah ini syiarnya adalah untuk ditampakkan. Wakana, dan adanya Nabi Muhammad SAW itu mustakhfiyan, orang yang sembunyi di dalam berdakwah fiha, di kota Makkah. Sedangkan Nabi Muhammad diperintahkan ketika berdakwah awal adalah secara sembunyi-sembunyi. Wa awwaluman, adapun permulaan orang, wa awwaluman, adapun permulaan orang aqamaha, yang menegakkan siapaman pada sholatul Jum'ah bil Madinati, di kota Madinah, qabla al-hijrati, sebelum hijrahnya Nabi, ya. Yang pertama kali mendirikan sholat Jum'ah di kota Madinah sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kabarnya itu As'ad bin Zararah, As'ad bin Zararah, ya. Di qaryatin, di satu desa, ala nilin, atas perjalanan minal Madinati, dari Madinah, ya, kurang lebih berapa mil dari Madinah, ya. Yang pertama kali mendirikan sholat Jum'ah, ya, di Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, yaitu As'ad bin Zararah, ya. Wa sholatuha, adapun sholat Jum'ah itu afdhalus sholawati, lebih utamanya sholat, lebih utamanya sholat ayyumiha, ya, dari sholat harian yang kita lakukan, ya. Aidan afdhal ayyamin usbu,
Begitu juga ya paling utamanya hari dalam satu minggu. Wa khairu yaumin tala'at bihi asyamsu, dan hari yang mana paling baik ya matahari keluar yaitu hari Jumat. Ya'tikullahu bihi situmi'ati alfin. Ya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan 700.000 orang dari siksa api neraka. Man mata fihi kutiba lahu ajrun syahid. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, maka dia mendapatkan balasan orang mati syahid. Satu kemuliaan yang Allah berikan pada hari Jumat. Banyak Allah memerdekakan hamba-Nya di hari Jumat. Dan juga barang siapa yang meninggal di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan pahala mati syahid, sayyidul ayyam, yang pemimpin dari hari yang ada yaitu hari Jumat. Sholatnya ini juga afdhalus sholawat, paling utamanya sholat. Bahkan berkata para Sayyidina Qutbul Ghaus Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata wa'ala as'adukallah anna yawmal jum'ah sayyidul ayyam walahu syarafun indallahil azim. Bagi salat Jumat ini merupakan kemuliaan di sisi Allah. Wa fihi khalaqallahu Adam alaihi salam. Pada hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fihi tuqimus sa'ah. Pada hari Jumat pun akan terjadinya hari kiamat. Wa fihi yu'adzinu ahli jannah fi ziyaratihi. Allah mengizinkan orang-orang ahli jannah untuk berziarah. Wal malaikat bersama yaumul jum'ah, ya yaumul mazid likasrati ma yaqtahu bihi min abwabir rahmah, karena banyaknya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya. Ya wa yubidu minal fadli, dan Allah meluaskan, meluberkan dari keutamaannya. Wa yabsutu minal khair, Allah beber kebaikan-kebaikan. Bihadzal yawm sa'atan syarifatun istajabu bi'ad-du'a mutlaq. Pada hari Jumat ada satu waktu yang doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mubahamatun bi jamil yawm. Waktu tersebut waktu yang tersembunyi pada keseluruhan hari Jumat. Kama qalahu al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Begitu banyak keutamaan daripada hari Jumat. Kata beliau, fa'alaika bihadzal yawm bi mulazamatil a'malis shalihah wal wadhaifud diniyah. Maka pada hari Jumat perbanyak bagi kita melazimkan amalan-amalan soleh dan wadhaiful diniyah. Wala taj'alaka syughlan bi ghairiha, jangan kau sibukkan ilmu selain pada kesibukan yang baik. Illa yakuna syughlan daruriyan, kecuali memang hal yang perlu, seperti mencari nafkah. Kalau memang kita nggak mencari nafkah pada hari Jumat, nggak bisa makan keluarga, cari. Ya, intinya hari Jumat itu adalah hari yang utama yang dianjurkan bagi kita untuk menyibukkan hari Jumat tersebut dengan amalan-amalan soleh. Ini fatwa atau fatwa dari Sayyidina Qutbul Ghaus Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Wa sumiyat, dan dinamakan salatul Jum'ah bidzalika dengan nama Jum'ah lijtima'in nasi, karena berkumpulnya manusia laha karena salat Jum'ah. Ya. Dinamakan dengan Jum'ah ya karena manusia berkumpul karena ingin melaksanakan salat. Auli anna Adama, atau alasan kedua karena Nabi Adam itu ijtama'a berkumpul. Ya, Nabi Adam biha di hari Jum'ah ma Hawa bersama dengan Dewi Hawa. Allah pertemukan Nabi Adam dengan istrinya di Jabal Rahmah, ya, di Mekah sana pada hari Jum'ah. Min Musdalifati, dari Musdalifah. Wadzalika, maka karena alasan inilah ai anna Adam sama fiha ma Hawa sumiyat, dinamakan apa? Musdalifah jama'an, dengan nama jama'an, ya, karena hari berkumpulnya
ya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tajibu wajib apa Jumu'atul sholat Jum'ah ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf ya. Wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jum'ah atas setiap orang mukallaf balighin, maksudnya yang pertama orang yang berakal, orang yang balik, orang yang dewasa, akilin yang berakal, zakarin yang laki-laki, hurin dan yang merdeka ya. Jadi wajib untuk melaksanakan sholat Jumat bagi setiap mukallaf. Siapa saja? Yang pertama mereka yang sudah dewasa, akil balik, berakal dan dewasa. Batasan dewasa kita sudah tahu, laki-laki dibatasi dengan usia yaitu ketika sudah berusia 15 tahun atau dibatasi pernah mengeluarkan cairan walaupun belum berusia 15 tahun, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, umpat gimana? Jangan jawab berarti sampai ya. Akilin yang berakal, kemudian zakarin laki-laki, hurin merdeka. Ini syarat orang wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka tapreknya fala talzamu, maka tidak wajib apa sholat Jumat. Fala talzamu, maka tidak wajib sholat Jumat ala unsa atas perempuan wa unsa dan unsa muskil, itu orang yang memiliki dua jenis kelamin, waman dan juga atas orang bihi yang itu baginya bagiman ikun ada pun sifat budak, dan juga bagi orang yang memiliki sifat budak walau baik setengah walaupun utuh, baik utuh walaupun setengah. Mandi dirikun contohnya wa in kutiba, walaupun diakati kitabah siapa man dinaksihi karena sifat kurangnya man, karena dia memiliki kekurangan walaupun dia diakati kitabah ya, merdeka separoh budak separoh, tetap kalau dia masih memiliki sifat rik pada dirinya, dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Perempuan tidak wajib, orang yang punya jenis kelamin tidak wajib, orang yang memiliki sifat budak juga tidak wajib ya. Wajib sholat Jumat atas mukallaf yaitu yang dewasa, yang berakal, laki-laki yang merdeka, mutawattinin, perhatikan ya, masih lanjutannya, dan juga yang memiliki rumah. Siapa mukallaf? Mutawattin ya, atau mustautin bi mahallil jum'ati, pada tempat sholat Jum'ah, penduduk yang sudah bertempat di tempat yang dilaksanakan sholat Jum'ah ya, yang sudah punya rumah ya, bukan orang yang sudah melakukan perjalanan ya, mampir di satu wilayah yang sudah melakukan sholat Jum'ah, tapi memang penduduk asli ya, penduduk warga situ, KTP-nya warga situ, kakaknya pun warga situ. La musafirun, maksudnya bukan orang yang sedang bepergian, siapa mukallaf, min mahalli iqamatihi, dari tempat didirikannya sholat Jum'ah, saifan pada musim apa panas ya, wala syita'an, dan juga tidak musim dingin. Bukan orang yang berpindah-pindah ya, orang yang berpindah-pindah, kalau musim panas dia pindah ke sono, kalau musim dingin pindah ke sono ya, seperti sekarang ini adalah orang-orang yang bekerja freelance ya, yang dikontrak 3 bulan yang merantau ke Jakarta ya, kontrak habis pindah ke sono, kontrak habis pindah lagi ke sono. Nah, ini bukan mustautin ya, orang yang menetap tinggal di satu tempat ya, bukan yang menetap tinggal di satu tempat. Ya, kalau orang tersebut tidak wajib Jumat. Nah, yang wajib siapa? Mustautin ya Pak, orang yang berdomisili atau orang yang bertinggal di tempat
tempat sholat Jumat yang didirikan, ya. Illa lihajatin, kecuali karena hajat. Dia berpergian, ya, kesana kemari, ada hajat, contohnya katijarotin, seperti tijaroh, berdagang, ya. Ini boleh, ya, orang mustautinin, orang yang bermukim, ya, illa lihajatin, kecuali dia berpergian karena berdagang. Hajat contohnya seperti berdagang, au waziaratin, dan ziarah. Wairi ma'zurin, dan yang bukan memiliki uzur, daripada udur-udur Jum'ah, ya. Binahwi marotin, dengan semisal sakit, minal a'dzari, bayaniahnya dari beberapa udur, allati marot, yang sudah lewat, apa a'dzar bil jamaati, di dalam bab jamaah. Dan juga dia bukan orang yang memiliki udur, contohnya seperti sakit, atau udur-udur yang sudah kita bahas daripada udur-udur orang boleh tidak jamaah, sama, ya. Udur jamaah dengan udur Jumat sama, ini syaratnya, ya. Jadi orang wajib Jumat yang pertama adalah mukallaf. Siapa mukallaf? Yaitu orang yang dewasa, orang yang berakal. Yang kedua adalah laki-laki, yang ketiga adalah merdeka. Kemudian yang keempat mutawatin, yaitu orang yang, ya, berdomisili tetap di satu tempat, bukan orang yang bepergian pada satu tempat ke tempat yang lain, baik dalam keadaan panas atau dalam keadaan hujan dan sebagainya. Ya, dia bepergian kecuali lillahi hajat, kecuali karena hajat, contohnya berdagang atau ziarah. Dan juga selanjutnya orang tersebut tidak memiliki uzur, alasan-alasan yang boleh tidak Jumatan, contohnya seperti sakit dan udur-udur lainnya yang sudah dibahas di bab sholat jamaah. Maka akhirnya fala kalzamu, maka tidak wajib apa Jum'ah ala maridin, atas orang yang sakit, illam yahdur, apabila tidak hadir siapa marid, ba'da zawali, setelah, ya, zawal, ya, mahalla iqamatiha, pada tempat didirikannya Jum'ah, ya. Ya, fala tazamu, maka tidak wajib apa Jumatan ala maridin, atas orang yang sakit, ya, ya, ba'da zawali, setelah zawal, ya, zawal syams, ya, setelah matahari bergeser ke tengah, ya. Pada mahalla iqamatiha, pada tempat didirikannya sholat Jum'ah, watan akidu, dan menjadi sah apa Jum'ah, ya, dimakzurin, dengan sebab orang yang udur, ya, dimakzurin dengan sebab orang yang udur. Aitan akid, yakni idza kallafa al-hudur wa shallal Jum'atan akid bihi, ya, ya, ya. Maksudnya kenapa? Karena di dalam sholat Jumat itu kan syaratnya harus didirikan oleh minimal 40 orang. Nah, dari 40 orang ini ternyata ada 2 atau 3 orang yang sakit yang hadir. Nah, orang sakit ini bisa menyempurnakan dari 40, ya, jumlah bilangan sahnya sholat Jumat. Ya, dan akid, ya, bihudu lebih makhluk dengan orang yang udur, ya. Berbeda nanti dengan orang yang mukim atau orang yang musafir, ya. Jadi di antara syarat sholat Jumat kan 40 orang. 40 orang bisa sempurna kecuali dengan orang yang mukim dan orang yang musafir, maka tidak wajib Jumat ke satu kampung. Ya, karena jumlah penduduknya belum memenuhi syarat 40 orang. Walaupun ada 40, tapi disempurnakan dengan orang mukim dan orang musafir. Karena mukim dan musafir bukan mustautin, ya, mustautin. Tadi syaratnya harus mustautin. Siapa mustautin? Orang yang memiliki rumah, orang yang berdomisili di tempat didirikannya sholat Jumat. Ada nanti mukim siapa? Nah, ya. Watajibu, dan wajib sholat Jumat ala mukimin, atas orang yang mukim, orang yang bertempat. Seperti ente ini mukim, ya. Kalau orang dulu kan kalau ngomong mondok, ente mukim di mana? Ya, ente mondok di mana?
mukim di mana? Ya bertempat sementara, itu namanya mukim. Yang nanti bakalan pulang, itu namanya mukim. Nanti mukim di mana? Kan gitu loh, dulu kalau ngomong. Ya, Tang lu mau mukim di mana? Tang lu mukim di Jawa. Oh, lu mukim di Jawa. Itu bakalan pulang kalau orang mukim. Ya. Wa tajibu dan wajib sholat Jumat ala mukimin atas orang yang mukim. Mukim di mahali iqamatiha, di tempat didirikannya sholat Jumat. Ya, ghairi mutawattinin, yang tidak berdomisili, yang tidak berpenduduk tetap. Ya, mukim tapi bukan penduduk setempat. Contohnya nih, kama seperti orang akoma yang bertempat siapa man di mahalli jumu'atin, di tempat didirikannya sholat Jumat, arba'ata ayamin, selama 4 hari, fa'aksara maka lebih banyak, 4 hari atau lebih. Ya, ada orang ya mampir ya mukim di tempat didirikannya sholat Jumat. Berapa hari? Selama 4 hari atau lebih. Wahwa hale adapun man orang tersebut itu ala azmil audi, atas niatan kembali, ya niatan kembali ila watonihi, kepada rumahnya man, kepada tanah airnya dia, kepada kampung halamannya dia punya niatan, punya azum itu ya, niat yang ada dalam hati ya, kembali ke tanah kelahirannya, walau pada muddatin, walaupun setelah waktu tawilatin yang lama, walaupun setelah masa yang lama. Contoh kayak ente nih mondok bertahun-tahun tapi bakalan pulang. Ente ini termasuk mukimun, orang yang wajib sholat Jumat tetapi tidak bisa memenuhi kriteria mengesahkan sholat Jumat. Anda tidak termasuk golongan yang mengesahkan sholat Jumat, tapi Anda wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena Anda statusnya adalah mukim. Siapa orang yang bertempat didirikannya sholat Jumat, tetapi dia ghairi mustautin, yang tidak berpenduduk setempat atau penduduk asli penduduk tersebut yang ber-KTP ya beralamat di tempat tersebut. Contohnya di sini seperti halnya orang yang bertempat di tempat didirikannya Jumat selama 4 hari atau lebih, dan dia punya azam dalam dirinya, punya keinginan pengen kembali ke kampung halaman, walau pada muddatin tawilatin, itu ada goyahnya, walaupun setelah masa yang lama, mondok bertahun-tahun 20 tahun, tetap status Anda bukan mutawatir tapi mukimun, orang yang mukim. Makanya santri itu kalau orang Jawa, kalau orang-orang dulu manggilnya namanya orang lagi mukim. Orang-orang mukim pasti kembali, kecuali kalau dia Kamu cantol sama orang sononya, gak balik-balik lagi akhirnya ya. Nih ya, pahami. Wa ala mukimin, dan wajib sholat Jumat pada orang yang mukim, mutawattinin, yang berdomisili tetap ya, bimahalin, dalam satu tempat, isma'u, yang didengar, minhu, dari mahal, apakah nida'u, adzan. Begitu juga orang yang mukim, yang mutawattin, mukim yang memiliki rumah ya, tetapi di tempat yang dia bisa mendengar suara adzan, berarti kampung sebelah orangnya nggak mencukupi 40 misalkan, tapi kampung sebelahnya mendirikan Jumat dengan 40 orang yang ada di kampung tersebut. Maka orang kampung sebelah kalau mendengar azan di kampung sebelahnya, wajib bagi dia untuk datang menghadiri salat Jumat. Jadi mendengar suara azan itu bisa menjadi ukuran ya diwajibkannya seseorang melaksanakan salat Jumat.
Wala yablughu yang tidak dan tidak sampainya. Ya, wala yablughu yang tidak sampainya siapa ahluhu, ya, penduduknya mahalun arba'ina pada 40 orang. Ya, yang mana mukimun mutawattinun bimahallin, ya, ini ya penduduknya tidak sampai pada 40 orang, maka wajib dia sholat Jumat ke kampung sebelah. Wayazamuhu maka wajib atas mukimin bimahalli iqamatiha wa mukimin bimutawattinin bimahalli yasma'u minhu. Bagi dua golongan ini, ya, orang mukim di tempat didirikannya sholat Jumat tapi nggak mutawattin, ya, nggak mutawattin, bukan penduduk asli, atau orang mukim tapi mutawattin yang jumlahnya, ya, ini tidak mencukupi dari 40 orang, tapi dia mendengar pada satu tempat didirikannya sholat Jumat suara A. Nah, dua golongan ini wajib melaksanakan sholat Jumat. Mukimin bimahalli iqamatiha ghairi mutawattin wa mukimin mutawattin bimahalli yasma'u minhu an-nida. Wajib bagi keduanya ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi keduanya ini ya tidak memenuhi kriteria orang-orang yang menyempurnakan sahnya sholat Jumat, karena dia bukan mutawattin yang didirikannya sholat Jumat. Nah, paham nggak? Ya, paham nggak? Ini pahami, ya. Walakin bayalzamuhuma maka wajib baginya, bagi keduanya, ala mukimin bimahalli iqamatiha ghairu mutawattin wa ala mukimin mutawattin bimahalli yasma'u bihi minhu an-nida apa al-jumu'atu salat Jumat. Walakin la tanaqidu, akan tetapi tidak menjadi sah, tidak menjadi sempurna, tidak menjadi sempurna apa al-jumu'atu salat Jumat bihi dengan kullun dari keduanya, ya. Tetapi salat Jumat tidak akan sempurna kalau dilaksanakan oleh kedua golongan tadi. Contoh, ya, ada satu kampung penduduknya tidak memenuhi kriteria 40 orang, tetapi bisa sampai 40 bahkan lebih, ya, itu pun disempurnakan dengan mukimun, orang yang mukim di mahalli iqamatiha tapi ghairu mutawattin lebih 40. Maka kasus seperti ini sholat Jumat pada tempat tersebut tidak wajib didirikan, karena penduduk aslinya mutawattin ini tidak mencukupi jumlah 40 orang. Ada 40 orang tetapi dengan orang yang tidak mengesahkan atau layanan akidah al-Jumat dengan orang tersebut, ya, kasus-kasus seperti ini menurut sebagian pendapat ulama, dan ini pendapat yang namun sebagian pendapat lain, ya, di antara Imam An-Nawawi dan lain sebagainya, dan ini sudah difatwakan oleh MUI, para pegawai-pegawai, para pekerja-pekerja, para pelajar-pelajar yang statusnya memang nggak mukim, ya. Contoh sholat Jumat didirikan di SMP, SMA, dan itu kan bukan orang situ semua, nah, sekolah jauh-jauh, tapi di sekolahan ada masjidnya didirikan sholat Jumat, yang sholat Jumatan semua siswa-siswa SMA tersebut, siswa-siswa SMP tersebut, itu kan bukan orang situ, ya, orang mana tahu. Nah, ini sebagai ulama dan sudah difatwakan oleh MUI sah, ya, atau para pekerja. Lah sekarang kan di Jakarta rata-rata orang tahu kerja di Jakarta, terbatal pulang penduduk aslinya bisa dihitung, di kampungannya juga penduduk aslinya bisa dihitung, rata-rata orang kontrak KTP-nya dilihat orang Jawa, KTP dilihat orang Sumatera, KTP dilihat orang ini, bukan mutawattin yang kalau Jumat didirikan oleh mereka menjadi 40 nggak sah kalau menurut pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat.
Ya, karena dia kejadian seperti sekarang ini di Jakarta sudah di Bekasi, ya sudah berbaur bandara, pendatang dan penduduk bakalnya orang merantau bakal pulang kampung. Kalau kerjanya udah selesai juga dia bakal sama kayak ente tadi dikatakan mukimin bimahal iqamatiha ya mutghairi mutawatti walau ba'da muddatin tawilatin bahkan dikoidi di situ walaupun setelah masa yang lama baru kembali ya tetap dia dikatakan mukimin ya bimahal iqamatiha ghairu mutawatti orang yang tidak bisa mengesahkan didirikannya sholat Jumat tapi orang tersebut wajib Jumat enggak ya ente wajib Jumat tapi ente tidak bisa mengesahkan sholat Jumat yang ada di sini. Misalkan warga sini cuma ada 20 ditambah ente jadi 40, nggak sah, nggak wajib dirikan sholat Jumat karena jumlah penduduk yang mutawatir itu belum sampai 40. Walaupun ada ente, karena status ente bukan mutawatir. Maka warga di sini kalau belum sampai 40 tidak wajib Jumat. Ya, nih. Ya, walakin la tanaqidu akan tetapi tidak menjadi sah al-jumu'atu sholat Jumat bihi dengan kedua orang ini. Siapa? Mukimin bimahalli iqamatiyal ghairi mutawattin, orang yang mukim di tempat didirikannya sholat Jumat tapi bukan penduduk asli. Yang kedua mukimin mutawattin, orang yang mukim tak penduduk asli tapi bimahalli yasma'u hunida, di tempat yang dia mendengar suara adzan kampung sebelah, kampungnya dia nggak ada sholat Jumat. Kan mungkin dia orang asli itu, tapi di situ nggak ada sholat Jumat, yang ada di kampung sebelah. Nah, dia tidak bisa menyempurnakan sholat Jumat di kampung sebelah karena dia bukan warga kampung sebelah. Lah, batasannya apa? Nah, gampang. Memang di kitab-kitab itu batasan satu qaryah semana sih? Ya, memang nggak ada. Sulit, ya. Sulit memang tidak ada di kitab-kitab itu batasan misalkan berapa kilometer. Apalagi sekarang penduduk semakin padat. Ya, batasannya cukup pakai RT, 1 RT, 2 RT atau RW, 1 RW tuh. 1 RW ada 1 masjid, 1 RW ada 1 masjid. Kalau RW sana berarti warga sebelah, bukan warga RW sih. Ini nanti kan RW ada tingkatan kelurahan, kecamatan, terus lebih luas lagi. RT aja sampai RT aja kadang warganya kalau di Jakarta itu bisa ratusan warga sudah wajib sholat Jumat itu 1 RT. Ya, memang di kitab-kitab itu tidak dijelaskan tentang ukuran satu qaryah itu semana luasnya. Ya, nah ini yang terpenting dia bukan penduduk asli. Lihat dari KTP-nya, nggak ada. Ya Allah ya Karim, mukimin ghairi mutawattinin. Ini maksudnya kulun, maksudnya orang yang mukim, yang menetap tapi yang ghairi mutawattinin, yang tidak memiliki rumah atau bukan penduduk asli. Menetap di situ tetapi bukan penduduk asli. Wala bimutawattinin, dan juga tidak dengan orang yang memiliki rumah atau berpenduduk asli, ya, orang yang berpenduduk asli tapi kharaja, ya, di luar, kharaja baladi iqamatiha, di luar wilayah didirikannya sholat Jumat. Kharaja baladi iqamatiha, di luar wilayah didirikannya sholat Jumat, berarti tetangga sebelah. Ya, itu juga tidak mengesahkan didirikannya sholat Jumat. Berarti kalau di sini warga kampung sebelah, apalagi sampai sebelah jalan sono, ya, atau masjid yang ada di sono, kita bukan orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat. Wa in wajabat, walaupun wajib Jumat alaihi atas mutawattin kharaja baladi iqamatiha, wa in wajabat, walaupun wajib sholat Jumat alaihi atas mutawattinin kharaja baladi iqamatiha,
dia wajib bisa ma'i sebab mendengarnya mutawatir kharaja baladi qamatiha tidak pada azan minha dari baladi qamatiha, walaupun dia wajib sholat Jumat disebabkan dia mendengar azan kampung sebelah. Nah, dia wajib sholat Jumat karena dia mendengar azan Jumat kampung sebelah, tapi dia tidak bisa mengerjakan sholat Jumat kampung sebelah. Ya, wala biman, dan juga tidak wajib bagi, dan bukan tidak wajib, tidak sahnya sholat Jumat dengan orang. Wala biman, dan juga tidak sahnya sholat Jumat biman dengan orang yang itu baginya rikun adapun sifat budak. Begitu juga orang yang memiliki sifat budak atau seorang budak juga tidak mengesahkan sholat Jumat. Ya, wasoban, dan juga anak kecil. Bal tasihu, akan tetapi sah apa Jumat minhum dari man bihi rikun wa man bihi soban. Tetapi sholat Jumat kalau dilaksanakan oleh budak, kalau dilaksanakan oleh anak kecil, sah sholat Jumatnya, tetapi dia la tanakid al-jumu'ah, tidak sahnya sholat Jumat dengan kehadirannya dia kalau jumlahnya belum sampai 40. Ya, lakin yang bagi ya, kalau bagi kita harus sadar diri. Di sini dikatakan lakin yang bagi, akan tetapi seyogianya ya, apa ta'khuru ihramihi, mengakhirkan takbiratul ihramnya arba'ah, mengakhirkan takbiratul ihramnya arba'ah. Siapa arba'ah? Mukimun bimahalli iqamatiha ghairi mutawattinin, ya, orang yang menetap di tempat didirikannya sholat Jumat tapi bukan penduduk asli, berarti pendatang yang bakalan akan kembali lagi ke kampung halaman. Yang kedua, mukimin mutawattinin, orang yang mukim dan dia penduduk asli tetapi dia sholat Jumatnya di kampung sebelah yang dia mendengar suara kan dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat datang ke sana. Nah, yang kedua. Yang ketiga siapa? Man bihi rikun, orang yang memiliki sifat budak. Yang ketiga man bihi soban, anak keempat-empatnya ini seyogianya, seharusnya, lebih baiknya di dalam takbiratul ihram dia harus belakangan. Ya, ta'akhuru ihramihi, mengakhirkan takbiratul ihramnya 4 orang ini, an ihrami arba'ina, dari takbiratul ihramnya 40 orang. Ya, miman, dari orang tan akidu yang sah bihi dengan man al-jumu'atu Jumat. Maksudnya kita belakangan takbiratul ihramnya dari 40 orang penduduk penduduk warga setempat. Begitu juga masalah tempatnya. Ya, kita merasa bukan penduduk situ, ya jangan masuk di dalam masjid. Yang di depan-depan, yang di dalam arah penduduk lokal situ, penduduk aslinya. Nah, kita yang sebagai penyempurna doang di belakangan. Belakangan duduknya, takbiratul ihramnya dan lain sebagainya. Ini aturannya seperti itu, ya. Aturannya seperti itu, seyogianya, ya. Berarti bukan wajib, maksudnya ya, seyogianya, ya. Yajibu wa huwa istidrak suwariyun, ya, min qawliha tasihu minhu. Dhamirul jam'i huna bi mahalli an a'idun 'alal mukim, ya, domir yang alat ta'akhuri ihramihim, ya, kembalinya kepada mukim, mutawatin, waman birikun, waman bisobba, ya. Alama menurut pendapat, namun ini menurut pendapat istaratuhu, yang mensyaratkan pada masa jamun sebagian ulama muhakkikuna, yang ahli tahqiq, jamun muhakkikun, ya, menurut sebagian ulama mutahaqqiq. Wa in khalafa, walaupun bertolak belakang
apa bihi di dalam mas siapa kasiruna kebanyakan ulama, walaupun mayoritas ulama tidak seperti itu. Ya sama aja, mau dia mukim, mau dia mutawatir, mau dia musafir, ya takbiratul ihram ya sama aja. Ya tempat sholatnya juga sama aja, sampai datang duluan ya dia tidak paling depan. Nah, ini terjadi dua pendapat ulama. Pendapat pertama yaitu jam'un mutahakkikun atau muhakkikun mengatakan kalau dia orang-orang yang tidak menyempurnakan sahnya salat Jumat, kalau takbir atau ihram yo ya tertunda dulu atau belakangan dulu daripada orang yang penduduk lokalnya, penduduk setempat. Begitu juga tempat-tempatnya belakangan. Ya, tapi kalau menurut mayoritas ulama sama saja. Ya, perbedaannya cuma mengesahkan dan tidak mengesahkan. Jadi 4 golongan yang tidak mengesahkan. Pahami siapa saja? Pertama, orang yang mukim berarti orang yang menetap tetapi tidak selamanya dia menetap di tempat tersebut. Merantau, santri, ya, yang dia punya azam akan kembali ke kampung halamannya walaupun dengan waktu yang masa yang lama 10 tahun dia merantau bakalan pulang. Itu mukimun yang tidak bisa mengesahkan sholat Jumat tetapi dia wajib sholat Jumat. Pertama. Yang kedua, mukimun mutawatir, orang yang mukim dan berpenduduk lokal, penduduk setempat, tetapi di kampungnya ini tidak didirikan sholat Jumat karena memang warganya belum sampai 40. Dia wajib sholat Jumat kalau mendengar suara adzan kampung sebelah. Nah, dia wajib sholat Jumat alasannya karena dia mendengar adzan kampung sebelah, tetapi posisi dia tidak bisa mengesahkan sholat Jumat kampung sebelah. Tidak bisa mengesahkan sholat Jumat kampung sebelah. Kalau kampung sebelah ini tidak sampai 40 orang, digabungin jadi dua, ya, dua kampung yang belum sampai 40 dua-duanya digabungin jadi 40, gak sah karena kampungnya berbeda beda. Yang kedua, yang ketiga siapa lagi? Orang yang wajib yang tidak bisa mengesahkan sholat Jumat, yaitu orang-orang yang masih memiliki sifat budak dalam dirinya, ya, seorang budak. Yang ketiga, keempat adalah anak kecil. Sholat mereka Jumat sah, tetapi dia tidak bisa mengesahkan ya daripada jamaah sholat Jumat. Paham? Ya, ini aturan-aturan dalam sholat Jumat yang harus dipahami. Ya. Kemudian wasyurita dan disyaratkan li sihhatil Jumu'ati bagi sahnya sholat Jumat. Ya. Ya. Di syaratnya dijelaskan waqaf an-nasa fi jumu'ah sittatu aqsam. Ketahuilah bahwa manusia atau kita nih di dalam masalah sholat Jumat itu dibagi menjadi 6 bagian. Awaluha man tajibu alaihi wa tanaqidu bih, yaitu orang yang wajib sholat Jumat dan orang yang bisa menyempurnakan sahnya sholat Jumat. Batasim min wa man firat bi man tawaffarat fihi asyurut kulluha, yaitu orang yang sudah memenuhi syarat-syarat daripada sholat Jumat. Dia mukallaf, berakal, baligh, merdeka, laki-laki, mutawatir. Ya, pertama, ya, penduduk asli, dia baligh, dia berakal, dia laki-laki, dia merdeka. Yang kedua, man tajibu alaihi wa la tanaqid bihi, orang yang wajib sholat Jumat tapi dia tidak bisa menyempurnakan sahnya sholat Jumat. Dan sah dia kalau sholat Jumat. Wa siapa? Al-mukim ghairu mustautin, orang yang mukim bertempat tetapi tidak ya selamanya tidak punya rumah atau bukan penduduk asli, penduduk lokal. Dan yang kedua, man sami'an nidaul jum'ah, dan orang yang mendengar adzan Jumat. Bukan kampung situ tapi kampung sebelah yang mendengar adzan Jumat. Bahwa laisa bimahalli adzan Jumatnya ini bukan di tempat dia tinggal. Nah, ini yang kedua. Orang yang wajib Jumat tapi dia tidak bisa mengesahkan berdirinya sholat Jumat. Dua orang, siapa? Al-mukim ghairu mustautin, orang yang bertempat tetapi tidak punya rumah, dalam artian bukan penduduk lokal, bukan penduduk setempat.
depan yang bakalan kembali lagi. Dan yang kedua, orang yang mendengar azan Jumat di kampung sebelah. Yang ketiga, man tajibu alaihi wa la ta'aqib bihi. Yang ketiga, orang yang wajib bagi dia sholat Jumat tapi tidak mengesahkan sholat Jumat, wala tasyuminhu, dan juga tidak sah. Kalau dia sholat Jumat siapa? Wa huwa al-murtad. Orang murtad wajib sholat Jumat dan dia tidak bisa mengesahkan sholat Jumat yang ada, dan sholat Jumatnya dia juga tidak sah. Maksudnya wajib kenapa? Kalau dia kembali ke Islam dia wajib qadha sholat Jumatnya. Ya, punya kewajiban karena orang kafir itu wajib mengqadha sholat. Orang kafir, orang murtad. Faya fatajibu alaihi bimana annana naqulu aslama wa sholal jum'ah wa illa fala tasminhu. Ya. Wala ta'aqib bihi wa huwa baqin bi mahalihi bihalihi. Wa rabi'uha man la tajibu alaihi wa la ta'aqidu bihi wa la tahsihu minhu. Yang keempat, orang yang enggak wajib Jumat dan orang yang tidak mengesahkan sholat Jumat dan sholatnya juga tidak sah. Siapa? Bahwa al-kafirul asli, itu orang kafir asli. Wa ghairu mayyiz bin sagirin, dan yang belum tamyiz dari anak kecil. Bayi diajak sholat Jumat, dia enggak sah, dia enggak wajib, dan dia tidak bisa menyempurnakan sholat Jumat. Majnun, orang gila sholat Jumat enggak sah, enggak wajib, dan tidak menyempurnakan. Wa muhman alaih, siapa? Orang yang sampai sih punya penyakit muhman alaih. Nah, iya. Hati-hati kalau mandi, kamar mandi ntar bisa, kalau epilepsi di kamar mandi bisa lewat ya. Kesakran, orang yang mabuk dan ada mit'ati. Wa khamisuha man la tajibu alaihi wa la tanaqid wa tasyum minhu. Yang kelima, orang yang enggak wajib Jumat dan dia tidak mengesahkan sholat Jumat, tapi kalau dia sholat Jumat sah. Siapa? As-sabi al-mayyiz, anak kecil yang sudah tamyiz, warik, ya, budak, wal ghair zakar, bukan laki-laki dari perempuan, ya, bungsa, musafir, ya, itu nggak wajib Jumat. Musafir nggak wajib Jumat, perempuan nggak wajib Jumat, tapi kalau dia sholat Jumat, sholatnya sah, dan dia tidak menyempurnakan sahnya sholat Jumat. Yang keenam, man la tajibu alaihi wa tanaqid, orang yang tidak wajib Jumat baginya, tapi dia penyempurna sahnya sholat Jumat. Dan kalau dia sholat Jumat, sholatnya sah. Siapa? Bahwa al-marid, orang yang sakit dan orang-orang yang memiliki uzur. Dia nggak wajib Jumat, tapi kalau dia berangkat Jumat, dia mengesahkan jumlah bilangan sholat Jumat, dan sholat Jumat yang dilaksanakan sah. Tapi dia nggak wajib karena dia punya uzur. Dia paksakan berangkat, sah sholat Jumatnya, dan dia menyempurnakan 40 orang sholat Jumat. 6 golongan di dalam sholat Jumat. Pahami ya? Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita, dan disyaratkan disihatil Jumu'ati, bagi sahnya sholat Jumat, ma'asyuruti ghairiha, beserta syarat-syarat selainnya Jumat. Ya, apa sih? Ciptatun 6 perkara. Ada 6 perkara syarat sahnya sholat Jumat. Ahaduha, namun salah satunya sitah. Yang pertama itu dilaksanakannya sholat Jumat jamaatan, hale berjamaah. Yang pertama syaratnya dilaksanakan secara berjamaah. Biniat imamatin, dengan niat menjadi imam. Waktigain, dan niat menjadi makmum. Antara imam dan makmum sama-sama niat